Analisis regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel yang tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data panel merupakan gabungan data antara cross-section dan time series. Dalam regresi data panel terdapat 3 model, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Sebelum menentukan pemilihan model estimasi yang terbaik, ada 3 uji yang harus dilakukan, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier atau LM. Uji Chow digunakan untuk mengetahui model terbaik antara CEM dan FEM, sedangkan uji Hausman digunakan untuk mengetahui pemilihan model terbaik antara REM dan FEM, dan untuk uji LM digunakan untuk memilih CM atau REM. Berikut langsung saja kita untuk mencobanya. Ini contoh data yang saya miliki. Untuk rasio gini yaitu sebagai Y mewakili ketimpangan pendapatan, saya menggunakan rasio gini. Untuk tingkat pendidikan X1 saya menggunakan rata-rata lama sekolah. Untuk tingkat pengangguran terbuka X2 saya menggunakan data TPT. Untuk time series saya mulai dari 2017 sampai 2024. Sedangkan untuk data cross section saya menggunakan 6 daerah kabupaten ataupun kota. Langsung saja kita coba untuk ujinya. Kita kopas dulu datanya dari Excel, kita blok, kita copy, lalu kita klik file di eViews, pilih new, lalu kita pilih work file, kita ganti dulu menjadi balance panel, lalu untuk start date kita pilih 2017, untuk end date kita 2024, sedangkan untuk number of cross section kita ganti menjadi 6 karena kita memakai 6 daerah. Selanjutnya pilih quick, lalu empty group, lalu kita paste data kita yang telah kita kopas di Excel tadi. Kita ganti dulu namanya sesuai urutan di Excel. Ini jadi Y. Sesuai Excel. Ini X1. Kita oke. X2. Kita klik yes. Lalu kita blok, kita kecilkan dulu desimalnya, klik kanan, ganti menjadi fix desimal, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita blok variabel Y sama X. X1 maupun X2, kita klik kanan, kita pilih open, lalu kita pilih as equation. Untuk koefisiennya kita ganti dulu di antara Y sama X. Kita klik panel option, kita pilih fix, lalu klik OK. Ini outputnya. Selanjutnya kita klik view, fixed atau random effect testing, kita pilih likelihood. Ini tampilan uji Chow. Lalu kita kopas yang atas ini,
Lalu berikut ini adalah interpretasi dari hasil tes uji Chow. Ini hasil kopas kita tadi. Nah, berdasarkan hasil uji Chow, nilai probability yang didapat yaitu sebesar 0,0000, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu fixed effect model. Maka kita bisa lanjut ke uji Hausman. Untuk melakukan uji Hausman, kita pilih estimate, lalu panel option kita ganti menjadi random, kita klik OK. Ini tampilan dari random. Lalu kita klik view, fixed atau random effect testing, lalu pilih Hausman test. Lalu berikut ini adalah hasil uji Hausman. Kita kopas. Lalu berikut adalah interpretasi dari hasil uji Hausman. Nilai probability-nya yaitu 0,6871, sama. Lalu berdasarkan hasil uji Hausman, nilai probability yang didapat sebesar 0,6871, yang artinya lebih dari 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu random effect model. Maka kita bisa lanjut ke uji LM atau LM test. Untuk LM test kita klik estimate, lalu panel option kita pilih none, kita klik OK. Lalu ini tampilan dari CEM. Lalu kita pilih view, kita pilih fixed atau random effect testing, kita pilih LM atau Lagrange multiplier. Lalu ini hasilnya, kita kopas, dan ini adalah interpretasi dari uji Lagrange multiplier. Hasilnya yaitu di bagian yang Breuss-Pagan. Nah, berdasarkan hasil uji LM di atas, nilai probability-nya sebesar 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu random effect model. Lalu berikut rekapitulasi hasil pemilihan model regresi data panel. Dari uji Chow hasilnya yaitu FEM karena probability kurang dari 0,05, sedangkan uji Hausman REM karena probability yang didapat lebih dari 0,05, sedangkan untuk LM test hasilnya REM karena probability kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, maka model terbaik yang terpilih yaitu random effect atau REM. Yang selanjutnya uji asumsi klasik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Gujarati dan Porter, jika metode estimasi yang digunakan random effect atau REM, maka uji asumsi klasik tidak diperlukan karena telah memenuhi persamaan yang ada di uji asumsi klasik. Selanjutnya bisa langsung ke analisis regresi berganda. Seperti pada video, kita pilih random karena hasilnya tadi di LM test random, kita klik OK. Lalu berikut interpretasi dari
analisis regresi berganda. Selanjutnya untuk persamaan regresi kita klik view, pilih representation, lalu ini hasilnya. Berikut adalah interpretasi dari hasil EViews, atau kita bisa ambil dari sini. Untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,18 maka dapat diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan, maka variabel dependen akan ikut naik sebesar 0,18. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel X1 yaitu sebesar 0,022 bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat satu satuan, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,022. Lalu yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,0004, maka dapat diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat satu satuan, maka variabel dependen juga akan ikut meningkat. Untuk hipotesisnya yaitu sebagai berikut. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Yang pertama, kita akan mencari pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Lalu kedua, pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan. Berikut contoh HO dan HA-nya dari masing-masing hipotesis. Lalu yang selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut dasar pengambilan keputusan pada uji T. Yang pertama, jika nilai probabilitas untuk setiap variabel independen lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel tersebut tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas variabel independen kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut interpretasi dari hasil uji asumsi atau uji T. Kita bisa ambil yang ini, kita kopas. Lalu hasilnya yaitu pengaruh variabel tingkat pendidikan atau X1 terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil uji di atas, variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar 3,04 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00039 yang berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan untuk X2 berdasarkan hasil uji di atas, variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar 1,13 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2641 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Lalu selanjutnya ada uji F atau uji simultan. Uji simultan yaitu untuk mengidentifikasi apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
Dasar pengambilan keputusan pada uji simultan yaitu sebagai berikut. Jika nilai probabilitas F lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika variabel F statistik kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dependen berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Berikut interpretasi dari hasilnya. Kita bisa ambil dari sini, kita kopas, lalu kita taruh sini. Nah, berdasarkan hasil uji di atas, diketahui nilai F statistik sebesar 8,592 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000691 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk uji koefisien determinasi, berikut interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil yang kita peroleh, nilai adjusted R-square sebesar 0,245, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 24,5%, sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian tersebut. Sekian video tutorial dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.